Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Pada pagi hari ini Bapak Guru akan menjelaskan masalah sistem gerak pada makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak tentunya merupakan ciri-cirinya daripada makhluk hidup seperti makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, bernapas, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menerangkan masalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu biasanya ada dua, yang disebabkan oleh sistem rangsang dari dalam dan sistem rangsang dari luar. Rangsang yang dari dalam disebut dengan gerak endonom, sedangkan rangsang yang dari luar disebut dengan gerak epionom. Sebelum Pak Guru menjelaskan masalah gerak endonom dan gerak epionom, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih yang namanya bergerak itu. Bergerak menurut makhluk hidup ya merupakan ciri khas daripada makhluk hidup. Itu gerak seperti berpindah tempat yang dilakukan oleh manusia dan hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Gerak pindah tempat yang dilakukan oleh manusia dan hewan disebut dengan gerak aktif, sedangkan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dinamakan gerak pasif. Contoh daripada gerak pasif yaitu pada tumbuhan. Pada prinsipnya tumbuhan bergerak itu dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan terhadap rangsang yang dimiliki oleh tumbuhan itu bermacam-macam. Ada yang rangsang sentuhan, juga ada yang rangsangnya dari cahaya, ada yang rangsangnya dari zat kimia, ada yang rangsangnya dari sinar dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu, yaitu gerak yang pertama yang berasal dari dalam yang dinamakan gerak endonom. Jadi saya ulang, macam-macam gerak pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak epionom. Apa sih yang namanya gerak endonom itu? Gerak endonom yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom ini juga masih dibagi dua lagi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama gerak nutasi, yang kedua gerak higroskopis. Gerak nutasi dan gerak higroskopis. Gerak nutasi yaitu suatu gerakan spontan gerakannya itu, yang tidak disebabkan oleh adanya sebuah rangsangan dari luar. Spontan. Contohnya gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air yang saat ini ada pada tanaman Hydrilla verticillata. Jadi contoh dari gerak nutasi yaitu gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman air yang bernama Hydrilla verticillata. Gerak endonom yang kedua yaitu gerak higroskopis.
Yang pertama tadi namanya gerak notasi, yang kedua namanya gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Contohnya, pada gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Jadi pada bangsa polong-polongan, kalau sudah begitu kering, kulitnya akan mengelupas. Itu gerak namanya higroskopis. Ini adalah contoh dari gerak endonom. Berikutnya, gerak etionom. Gerak etionom adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Jadi etionom itu gerak pada tumbuhan tapi dipengaruhi oleh rangsangan yang datangnya dari luar. Faktor penyebabnya pada gerakan etionom ini antara lain disebabkan oleh faktor air, faktor cahaya, faktor rangsangan berupa sentuhan, temperatur atau suhu, gravitasi, zat kimia, dan lain-lain. Pada gerak etionom ini masih dibagi 3 lagi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gerak tropisme. Yang kedua, gerak taksis. Yang ketiga, gerak nasti. Mari kita akan pelajari satu persatu. Gerak yang pertama yaitu gerak tropisme. Apa sih gerak tropisme itu? Gerak tropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsang. Jadi rangsangannya misalnya dari luar berupa cahaya, itu akan mempengaruhi tanaman itu. Maka gerakannya itu namanya gerak tropisme. Gerak tropisme itu sendiri masih dibagi lagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Jadi tropisme itu masih dibagi 4 lagi, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Mari kita pelajari untuk yang pertama kali, yaitu fototropisme. Foto. Kalian tahu ya, kalau namanya foto itu memerlukan cahaya. Jadi cara menghafalkan, cara mengingat-ingat itu foto itu berarti cahaya. Fototropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsang cahaya matahari. Jadi adanya rangsangan cahaya matahari. Fototropisme itu masih dibagi 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme dibagi 2, fototropisme positif dan fototropisme negatif. Dikatakan fototropisme positif apabila gerak pertumbuhannya selalu menuju ke arah cahaya. Contohnya, pada gerak tanaman biji-bijian yang sedang tumbuh tunas. Sedangkan fototropisme yang negatif atau fototropisme negatif, yaitu arah gerakan pertumbuhannya selalu menjauhi cahaya. Selalu menjauh dari cahaya itu. Namanya fototropisme negatif. Ya contohnya ini beberapa tumbuhan tropis yang merambat. Tumbuh-tumbuhan yang selalu merambat menjauhi arah. Daripada cahaya. Itu fototropisme negatif. Berikutnya, geotropisme
geotropisme. Ingat cara menghafalkan geo itu bumi, tanah. Foto itu cahaya. Diingat-ingat cara menghafalkan seperti itu. Geotropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geo itu bumi. Geotropisme itu masih dibagi dua lagi. Jadi geraknya tumbuh-tumbuhan itu bermacam-macam. Geotropisme masih dibagi dua lagi, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu arah pertumbuhannya selalu menuju ke bawah. Tumbuhnya selalu ke bawah, arahnya itu selalu ke bawah. Atau kata lainnya masuk ke dalam tanah. Geotropisme positif. Sedangkan geotropisme negatif, arah pertumbuhan akarnya selalu menuju ke atas. Ini masih berkisar di tropisme. Sekarang gerak tropisme yang nomor 3 yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme. Ingat cara menghafalnya. Hidro itu air, geo bumi, foto itu cahaya. Itu cara menghafalkan. Ada hidro, ada higro, ada zero. Nah, nanti cara menghafalkan seperti itu. Hidro, higro, zero, geo, foto. Tadi hidrotropisme. Sekarang yang hidrotropisme positif yaitu arahnya selalu menuju ke tempat yang banyak airnya. Lalu yang ke tempat yang banyak air. Itu ciri-ciri dari gerak tropisme yang hidro. Hidro itu air. Ingat-ingat, hidro. Kemudian yang hidrotropisme yang negatif ya adalah arah pertumbuhannya menjauhi tempat yang berair. Tempat yang berair. Ya. Sedangkan yang keempat yaitu tigmotropisme, yaitu gerakan pada bagian tumbuhan akibat persinggungan. Contohnya pada sulur, tanaman sulur. Itu contohnya tigmotropisme. Berikutnya yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Taksis itu seluruhnya pindah tempat, tapi dipengaruhi oleh adanya sumber rangsangan. Gerak taksis ini masih dibagi dua lagi, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak fototaksis adalah gerakan pada seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya, pada gerakan euglena yang selalu mendekati cahaya. Sedangkan kemotaksis yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsang berupa zat kimia. Kemozat. Ingat-ingat itu cara menghafalkan. Contohnya, pada spermatozoid, pada archegonium lumut-lumutan dan paku-pakuan, tanaman lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Jadi masih dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Yang ketiga, gerak nasti. Pembagian dari gerak tadi itu ada tropisme, nasti, dan gerak yang pertama itu tadi gerak endonom, etionom. Ini masih etionom. Gerak nasti adalah merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang gerakannya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi 4, yaitu fotonasti, termonasti, niktinasti. Ya. Fotonasti gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya seperti tadi itu. Termonasti gerakan yang dipengaruhi adanya rangsangan suhu. Niktinasi suatu rangsangan yang disebabkan adanya kondisi gelap. Demikian